Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujian komprehensif PPG Dalja Batch 1 UIN Sunan Kalijaga tahun 2024 ini dirancang untuk mengukur pemahaman menyeluruh peserta tentang kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial sesuai dengan standar profesi guru. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Indra Lesmana dari SMP Negeri Jawa Tengah. Pada hari ini akan mengadakan uji komprehensif PPG Daljab untuk batch 1 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pada kali ini kita akan pertama-tama menampilkan presentasi terkait modul ajar yang akan saya sampaikan. Baik, untuk modul ajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti yang disusun oleh saya sendiri Darusmana SPDI dari institusi SMP Negeri 1 Jampang Tengah di tahun penyusunan 2024 untuk jenjang sekolah SMP kelas 7 semester 1. Kemudian alokasi waktu 3 pertemuan 3 kali 24 jam pelajaran. Adapun kompetensi awal yaitu memahami kisah hijrahnya Nabi Muhammad SAW sebagai upaya membangun masyarakat Islam di Madinah. Kemudian untuk profil pelajar Pancasila dan pelajar rahmatil alamin, yakni siswa memiliki kesadaran akan identitasnya sebagai bagian dari masyarakat global, menghargai keragaman budaya, suku, agama, dan bahasa, serta diharapkan mampu berinteraksi secara positif dengan berbagai latar belakang. Profil pelajar Pancasila dan pelajar rahmatan alamin ini yang ingin dicapai oleh siswa memiliki kepedulian yang tinggi terhadap sesama, menolong serta terlibat aktif dalam kegiatan sosial sebagai bentuk aplikasi dari nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin. Adapun sarana prasarana yakni ruang kelas, peralatan belajar, diantaranya buku pelajaran, alat tulis, papan tulis, kemudian ada proyektor, komputer, dan media pembelajaran lainnya, yang mana kegiatan ini lebih sering digunakan di gedung musola sekolah, yakni tutup tempat praktek ibadah siswa. Target yang dicapai dari modul ajar ini adalah usia siswa SMP berusia 12 hingga 15 tahun, yang mana tingkat pengetahuan siswa dengan pemahaman dasar sejarah Islam. Gaya belajar menggunakan campuran gaya visual, auditori, dan kinestetik. Kemudian model pelajaran berbasis masalah atau problem based learning (PBL). Dalam kompetensi inti, tujuan pembelajaran siswa dapat menjelaskan latar belakang dan proses hijrahnya Nabi Muhammad SAW, yang mana siswa juga mampu merancang. Kemudian kompetensi inti tujuan pembelajaran siswa dapat menjelaskan latar belakang dan proses hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian siswa mampu merancang dan melaksanakan proyek yang menanamkan nilai-nilai hijrah seperti keberanian, kerjasama, dan solidaritas. Adapun kriteria pencapaian tujuan pembelajaran, yang pertama siswa dapat memahami latar belakang, proses, dan dampak hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian siswa dapat mengidentifikasikan nilai-nilai moral dari peristiwa hijrah dan mampu mengaplikasikannya dalam bentuk proyek nyata atau lingkungan di sekitar. Dalam pemahaman bermakna, melalui analisis peristiwa hijrah, siswa tidak akan hanya akan memahami sejarah Islam, tapi juga belajar tentang pentingnya perubahan, adaptasi, dan keberanian dalam menghadapi tantangan hidup. Dalam modul ajar ini, pertanyaan pemantiknya, yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW? Kemudian, mengapa hijrah merupakan momen penting dalam sejarah Islam? Bagaimana peristiwa hijrah mempengaruhi perkembangan masyarakat Muslim di masa depan? Lalu, apa tantangan yang mungkin dihadapi seseorang jika mereka harus melakukan hijrah dalam konteks modern? Hal ini di dalam pertanyaan pemantik perlu dipahami bahwa banyak sekali siswa yang mungkin belum paham terkait hijrah. Bahkan siapa juga Nabi Muhammad SAW itu sangat miris sekali. Maka dari itu dalam pertematik ini kita lebih menggali kemampuan awal dari peserta didik atau siswa. Lalu kegiatan pembelajaran dengan mencerminkan penerapan pendekatan PBL, kegiatan pendahuluan dengan kurun waktu 10 menit. Pertama, guru mulai dengan persepsi terkait pentingnya hijrah dalam sejarah Islam. Kemudian juga siswa diminta untuk mendiskusikan apa yang mereka ketahui tentang hijrah dan mengapa hal ini penting.
Kemudian juga siswa merefleksikan rencana proyek mereka dan mendiskusikan kemajuan yang telah dicapai. Rencana proyek ini nanti ada kolaborasinya dengan PJBL atau Project Based Learning karena apa PBL juga dielaborasi dengan PJBL agar didapat sebuah proyeknya. Di dalam kegiatan inti kurun waktu 60 menit, yang pertama guru menjelaskan latar belakang dan proses hijrah Nabi Muhammad SAW dengan tayangan slide video supaya menarik apa pemahaman mereka terkait latar belakang. Kemudian juga siswa dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil dan diminta untuk memilih tema proyek yang terkait dengan nilai-nilai hijrahnya. Nanti pada akhirnya siswa juga memaparkan per kelompok tersebut dengan mempresentasikannya. Hal ini guru berperan sebagai hanya fasilitator saja. Jadi mereka yang lebih aktif memberikan bimbingan dan umpan balik selama kegiatan belajar. Di akhir pembelajaran di modo ajar ini, kegiatan penutup 10 menit siswa menyusun rencana proyek dan menentukan tugas masing-masing anggota kelompok. Karena di pertemuan modo ajar ini, pertemuan yang pertama, untuk kelengkapannya ada pertemuan 2 dan 3. Terus yang kedua, setiap kelompok memberikan laporan singkat mengenai kemajuan proyek mereka. Penggunaan asesmen adalah tentang materi hijrah bisa tertulis observasi, rubrik penilaian proyek, rubrik presentasi, kemudian juga pengayaan dan remedial. Kegiatan pengayaan pertama bisa proyek penelitian mendalam, yang mana siswa telah melalui materi dasar dapat memberikan atau diberikan proyek penelitian yang lebih mendalam. Kemudian juga bisa dengan tugas kreatif, bagaimana contohnya membuat video atau infografis tentang pelajaran dari hijrah. Dilakukan juga kegiatan remedial berupa bimbingan individu dan latihan tambahan. Seperti itu Pak untuk kegiatan modul ajar yang saya gunakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk proposal penelitian tindakan kelas PTK, saya mengambil judul peningkatan hasil belajar PAI pada materi sejarah kebudayaan Islam melalui pendekatan pembelajaran berbasis proyek di kelas 9 SMP Negeri 1 Jampang Tengah tahun pelajaran 2024-2025. Dalam hal ini, PTK tersebut merupakan hasil dari penggalian atau latar belakang masalah berupa bagaimana metode pembelajaran di SMP Negeri Jampang Tengah itu dalam hal sejarah Islam itu cenderung monoton. Jadi pembelajaran kelas seringkali menggunakan metode ceramah yang kurang melibatkan siswa secara aktif. Kemudian juga adanya latar belakang masalah yang kedua, minat belajar yang rendah. Sebagian siswa menganggap bahwa materi sejarah budaya Islam adalah mata pelajaran yang membosankan. Hal ini juga terkait bagaimana mereka harus menghafal peristiwa, nama tokoh sejarah, sehingga ini menyebabkan rendahnya motivasi belajar mereka yang berdampak langsung pada hasil belajar. Kemudian latar belakang yang kedua adalah kurangnya keterlibatan dalam proses belajar pembelajaran. Siswa di SMP Negeri Jampang Tengah cenderung kurang terlibat dalam proses pembelajaran. Jadi tadi disebutkan bahwa guru lebih banyak menggunakan metode ceramah sehingga adanya kekurang aktifan atau keterlibatan siswa dalam diskusi, presentasi, atau aktivitas lainnya. Nah, ini memungkinkan menjadi kurang atau mengeksplorasi dari kegiatan pemahaman materi tersebut secara mendalam. Kemudian penerapan project based learning diharapkan dapat meningkatkan belajar siswa di SMP Jepang Tengah melalui PTK ini pada materi sejarah kebudayaan Islam melalui cara-cara yang pertama meningkatkan keterlibatan aktif siswa. Jadi di proyek BJBL ini Project Based Learning, siswa akan terlibat langsung dalam perencanaan pelaksanaan proyek ya. Contoh dalam pembuatan proyek bisa miniatur, diorama, infografis atau mapping ya, pemetaan. Contoh dalam kegiatan pemetaan sekarang bisa menggunakan metode banyak Google Earth atau hal yang lainnya. Kemudian penerapan PJBL diharapkan dalam hasil belajar siswa di SMJ Pakai ini juga pertama meningkatkan minat dan motivasi melalui proyek yang menarik dan relevan. Siswa akan lebih termotivasi untuk belajar dan memahami materi secara lebih mendalam. Kemudian mendukung pembelajaran berbasis konteks ya. Di sini PJBL mungkin untuk menghubungkan materi sejarah dengan konteks kehidupan mereka.
di dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan sejarah. Contoh dalam kegiatan sejarah bisa juga dengan bagaimana meneladani akhlak Rasulullah dari peristiwa sejarah yang ada. Rumusan masalah diambil dari PTK ini, yang pertama, bagaimana pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek, Project Based Learning, PJBL, dan dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada materi. Kemudian dari rumusan masalah ini, sejauh mana peningkatan belajar siswa pada materi sejarah kebudayaan Islam setelah diterapkan pembelajaran berbasis proyek di kelas 9 SMP Negeri 1 Jambangan. Yang pertama, apa saja faktor-faktor yang menghambat keberhasilan penerapan pembelajaran berbasis proyek. Tujuan penelitian sudah jelas bahwa untuk mendapat pembelajaran berbasis proyek ini dalam pembelajaran PI pada mata sejarah kebudayaan Islam kelas 9 di SMP Negeri Jawa Tengah tahun pelajaran 2024-2005. Bisa juga meningkatkan hasil belajar siswa, ada meningkatkan keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran. Adapun manfaat penelitian tindakan kelas PTK diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat, di antaranya manfaat bagi siswa bisa meningkatkan hasil belajar, pengembangan keterampilan berpikir kritis dan kreatif, dengan metode-metode siswa dilatih bisa berpikir kreatif dan analitis dalam misalnya tugas-tugas yang diberikan yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking skills. Kemudian juga peningkatan motivasi dan minat belajar. Keterlibatan dalam proyek menarik dan relevan diharapkan dapat meningkatkan minat dan motivasi siswa terhadap pembelajaran PAI, khususnya pada materi sejarah budaya Islam. Ada juga manfaat bagi guru bisa meningkatkan kualitas pembelajaran, juga refleksi dan pengembangan profesional, juga model pembelajaran yang dapat ditiru untuk sebagai model pembelajaran yang efektif diterapkan pada materi-materi lain dalam PAI. Bagi sekolah juga ada manfaat peningkatan mutu pendidikan, juga penerapan metode pembelajaran inovatif sebagai bagian dari strategi pembelajaran yang lebih luas untuk meningkatkan keterampilan abad ke-21 siswa. Nah, adapun dari PTK saya ini bahwa di bab 2 kerangka teori adalah dasar teori. Beberapa karakteristik utama dari PJBL memang meliputi A, berbasis proyek nyata. Kemudian pembelajaran berpusat pada siswa, ada proses kolaboratif. Siswa sering bekerja dalam kelompok, ya, jadi mungkin mereka untuk mengembangkan keterampilan kolaborasi, komunikasi, dan kerja tim. Adapun penekanan pada penyelidikan dan pemecahan masalah, siswa didorong untuk mengajukan pertanyaan, melakukan penelitian, dan menemukan solusi terhadap masalah yang dihadapi. Untuk teori-teori belajar bahwa ada teori behaviorisme, yang mana teori ini adalah menggunakan metodenya perubahan tingkah laku akibat interaksi stimulus dan respon. Bagaimana mengajar itu bisa memindahkan pengetahuan. Jadi mengajar itu hanya istilahnya teacher center learning. Jadi seorang guru hanya berfokus pada pusat pengetahuan di guru. Jadi siswa itu kesannya akan lebih pasif, tidak kreatif. Tokoh dalam teori ini adalah Skinner. Kemudian juga dalam teori behaviorisme tidak mempunyai pengetahuan awal karena tidak memperhatikan faktor selain kemampuan-kemampuan yang diberikan. Lalu dalam teori behaviorisme fokus pada hasil terukur. Jadi guru itu mengendalikan siswa. Dan juga dalam teori behaviorisme juga adanya reinforcement diantaranya kalau kurang ada hukuman atau punishment dan juga ada memiliki kalau kelebihan bisa juga reward. Ya, keterampilan siswa juga bisa dikasih reward. Kemudian teori yang kedua itu adanya teori kognitivisme bahwa tokohnya Jean Piaget perubahan itu merupakan persepsi pemahaman yang tidak selalu dapat diukur. Jadi terjadi di dalam akal pikiran manusia. Kognitif siswa juga di sini dalam teori kognitif itu punya pengetahuan awalnya ya. Jadi guru hanya memberikan persepsi. Jadi digali contoh dalam kegiatan materi hijrah, guru dikasih tahu tanya pemantik diantaranya ya. Itu adalah memberikan persepsi. Jadi di dalam teori kognitivisme ini ada pengetahuan awal dan juga informasi baru yang diberikan oleh guru, kemudian didapatlah sebuah hasil, adanya akomodasi. Dalam teori kognitivisme ini materi dari awal sederhana menjadi kompleks karena pola pikir mereka itu ditambah dengan informasi baru dengan persepsi dari guru.
Kemudian fokus pada proses. Siswa hal di sini dalam kegiatan menggunakan teori kognitivisme itu akan lebih siswa aktif dan juga dapat menyesuaikan tahapan perkembangan kognitif individu siswa. Adapun teori yang lainnya ada teori humanistik, di mana tokoh dari teori humanistik adalah Maslow ya. Jadi belajar dimulai dari pertujuan untuk memanusiakan manusia sebagai human manusia. Peran guru di sini bukan bagaimana mengajar dengan baik, tapi bagaimana agar siswa belajar dengan baik dan senang. Kemudian guru membuat hubungan kuat dengan siswa untuk membantu siswa. Ya. Jadi di sini adanya saling bantu, kepedulian atau simbiosis bahwa siswa aktif dalam belajar itu sangat penting sekali. Jadi mereka akan menggali sendiri, berperan bukan hanya objek tapi juga selaku subjek pembelajaran. Kemudian faktor motivasi dari pengalaman emosional sangat penting karena dalam hubungan kegiatan belajarnya lebih hidup. Teori humanistik ini juga memperhatikan kognitif dan afektif. Juga siswa bisa memahami lingkungan dan dirinya. Adapun teori yang lainnya berikutnya adalah teori konstruktivisme. Tokohnya sama ini Jean Piaget bahwa teori konstruktivisme ini adalah bentuknya membangun pengetahuan berdasarkan pengalaman. Siswa membangun pengetahuan sendiri, jadi cenderung siswa juga aktif, hampir sama juga dengan kognitivisme dan humanis. Tapi di sini konstruktif itu asal kata jadi membangun, jadi kesannya lebih ke arah ke hal membangunnya, membangun bagaimana membangun pola pikirnya, membangun dari pola pikir tersebut berdasarkan pengalaman. Teori berikutnya adalah teori sibernetik. Tokohnya adalah Badura bahwa pengawalan informasi dengan mementingkan sistem informasi teknologi daripada proses belajar. Di sini mungkin juga lebih bisa tepat dalam zaman sekarang karena berhubungan dengan internet, jaringan komputer, AI atau kecerdasan buatan. Guru hanya membimbing siswa memahami informasi cocok, memanipulasi proses pemahaman konsep, menyiapkan feedback. Ya, itulah teori sibernetik kurang lebih. Ya, bisa diulangi. Oh iya, moderasi beragama. Jadi moderasi beragama itu merupakan praktek mengelola perbedaan keyakinan dengan cara yang damai, toleransi, dan menghormati satu sama lain. Tujuan dari moderasi beragama adalah untuk menciptakan dialog yang positif tentunya di antara penganut, kemudian juga agama yang berbeda di antara mereka. Hal ini sangat tepat sekali ketika ada di dalam sebuah sekolah yang heterogen, ada yang berbeda agama dan juga dari kesukuan yang berbeda. Hal ini untuk mencegah konflik yang berpotensi memicu kekerasan atau diskriminasi. Dalam moderasi beragama juga dapat membantu mempromosikan pemahaman yang lebih tentang ajaran-ajaran agama dan membangun harmoni antara komunitas yang berbeda. Dalam hal ini bisa juga kita pahami bahwa moderasi beragama kita bagaimana siswa tersebut tidak memiliki pemikiran yang ekstrim, bisa taklid atau istilahnya taklid buta yang tidak mengetahui apa-apa hingga menimbulkan fanatisme yang berlebihan. Jadi seperti itu dalam kegiatan atau bagaimana seorang guru PAI memahami moderasi beragama, konsep moderasi beragama. Kurang lebihnya seperti itu, Pak. Ya, terima kasih Pak untuk bimbingannya. Mohon maaf bila kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.